Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diana Muriosi dengan nomor NIM 2013-60111. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal usaha, yaitu usaha yang saya lakukan, usaha jasa pembuatan peta data geospasial yang diajukan untuk memenuhi UTS mata kuliah aplikasi kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Andes Ariyulfa, ST, MSc. Baiklah, saya lanjutkan kepada intinya. Yang pertama yaitu ada bagian ringkasan usaha. Ringkasan usaha ini merupakan sebuah jasa pembuatan peta geospasial. Dalam usaha ini merupakan usaha yang berbasis dengan teknologi menggunakan aplikasi ArcGIS untuk menentukan data spasial yang berupa penentuan titik koordinat dan GPS yang menyediakan posisi lokasi layanan mapping pada perusahaan makanan yang ditentukan. Dengan usaha ini yang bersifat freelance, berharap dapat meningkatkan skill sekaligus mendapatkan penghasilan yang lebih besar dengan skill yang luar biasa. Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulis akan berusaha melatih basic skill berupa data geospasial dengan bantuan alat ArcGIS dalam proses pembuatan peta. Dengan itu, sebelum memulai produksi, penulis membekali dirinya dengan pemahaman terhadap aplikasi ArcGIS dan juga belajar secara otodidak melalui YouTube. Yang pertama itu ada pendahuluan berupa latar belakang bisnis. Latar belakang bisnis ini merupakan informasi yang menjelaskan objek, event, atau fitur lainnya di permukaan bumi. Lokasi yang disediakan mungkin cukup statis. Analisis spasial yang digunakan untuk menambah waktu dan lokasi dari tipe data tradisional dan membangun visualisasi data. Data spasial merupakan informasi yang direkam dalam hubungan dengan indikator geografis. Ada dua jenis data, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor merupakan data saat titik, garis, dan poligon yang memiliki fitur seperti properti kota, jalan, pegunungan, dan badan air. Untuk vektor, yaitu berupa set pixel ataupun grid yang diidentifikasikan menurut baris dan kolom. Visi, misi, dan tujuan usaha. Visi dan misinya menciptakan generasi muda untuk menggunakan pengolahan data geospasial dengan baik dan benar bersama aplikasi ArcGIS. Dan misinya yaitu memperkenalkan jasa peta geospasial dengan beberapa keunggulan model gambar. Dan yang kedua, merekrut tenaga jasa pengolahan peta berbasis geospasial yang tekun, ulet, teliti, dan profesional. Tujuan dari proposal ini sendiri yaitu untuk meningkatkan skill, kreativitas, dan inovasi dari hasil jasa pembuatan peta. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa luas pemasaran produk. Yang ketiga yaitu untuk dapat meningkatkan harga jual dari jasa pembuatan peta. Dan selanjutnya itu gambaran umum tentang jenis usaha. Yang pertama yaitu jenis usaha. Jenis usaha ini dirintis berdasarkan jasa pembuatan peta yang berbasis geospasial menggunakan aplikasi ArcGIS yang terdiri dari beberapa skala tergantung dengan luas lokasi penentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, lokasi. Lokasi jasa pembuatan peta tersendiri bersifat freelance, namun lokasi utamanya itu berada di rumah saya tuh di Kota Padang, Kecamatan Kota Tengah, Jalan Raya Sungai Lareh. Keunggulan dari jenis bidang usaha ini, ia bergerak secara freelance, jadi mengerjakannya tidak harus di lokasi yang tetap, namun kapan saja dan di mana saja dengan jarak waktu tempuh yang jauh. Pekerjaan ini tidak terikat secara kontrak ataupun jangka panjang, namun tetap memiliki ikatan kerja yang kuat terhadap perusahaan ataupun mitra yang ingin diajak kerjasama. Kelemahan dari bidang usaha ini sendiri yang pertama yaitu hilangnya inspirasi, yang kedua sulit bersosialisasi, dan yang ketiga pembayaran macet. Untuk selanjutnya yaitu peluang untuk pengembangan usaha. Peluang dalam pengembangan usaha ini sendiri yaitu semakin bertambah lokasi atau outlet yang hendak dilakukan untuk perusahaan yang ingin dilakukan kerjasama, maka semakin dibutuhkan juga jasa pemetaan berupa titik koordinat lokasi dalam bentuk map dan permintaan kebutuhan data spasial semakin meningkat tiap periode. Dan selanjutnya yaitu ancaman terhadap perkembangan usaha. Ancaman terhadap perkembangan usaha ini sendiri semakin banyak persaingan yang lebih pandai atau lihai dan profesional dalam menentukan pemetaan berupa titik koordinat lokasi dalam bentuk map
Bahkan mungkin saja dari perusahaan tersebut memiliki sistem atau anak perusahaannya sendiri. Dan yang selanjutnya itu keunggulan produk. Keunggulan produk ini sendiri dihasilkan berupa data spasial dengan soft copy dalam format SHP, KML, KMZ, PDF, JPEG, TIFF, dan lain sebagainya. Dampak usaha. Dampak usaha dari produk jasa ini sendiri menghasilkan keuntungan bagi individu yang melakukannya. Biasanya keuntungan itu tergantung, ada yang besar, ada pun yang kecil. Tergantung dengan permintaan konsumen dan tidak menimbulkan polusi udara, air maupun tanah, namun mungkin menimbulkan listrik yang cukup dibilang terpakai banyak karena menggunakan sistem internet. Untuk selanjutnya itu target konsumen sebagai pemasaran. Target konsumen sebagai pemasarannya itu berupa perusahaan, mahasiswa, ataupun masyarakat umum. Selanjutnya, rancangan wilayah pemasaran. Pada rancangan wilayah pemasaran ini sendiri, yang berisi informatifnya itu memberikan solusi mudah dalam pembuatan peta geospasial bagi yang ingin cepat untuk perusahaan maupun tugas kuliah dan keperluan lainnya. Kita menargetkan selama 50% dengan konten berupa potongan harga 25% bagi yang ingin memesan jasa pembuatan peta di 10 orang pertama dengan sistem pre-order untuk mahasiswa. Dan bagi perusahaan dikirimkan file tambahan 10% dari yang perjanjian awal. Nah, selanjutnya education content. Untuk education content ini sendiri mengakui audiens bahwa pembuatan peta geospasial ini memudahkan dan mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk berkunjung di lokasi strategis tersebut. Kita memberikan target 25%. 25% ini memberikan informasi periode pembayaran hanya menggunakan virtual akun. Dan selanjutnya, manfaat kita jika membeli pemesanan jasa pembuatan peta ini. Dan selanjutnya itu engagement content. Engagement content sendiri berbagai informasi menarik dalam menyediakan layanan jasa pembuatan peta geospasial dari jarak jauh dengan mendapatkan file data berupa soft copy. Kita menargetkannya itu 25%. 25% tersebut terdapat Q&A seputar jasa pembuatan peta di mana para audiens atau customer bisa menanyakan hal-hal apa saja yang ingin ditanyakan. Mungkin kita akan buat berupa media sosial, salah satunya itu Instagram yang berupa Q&A. Dan selanjutnya itu testimoni dari para pembeli atau customer. Untuk selanjutnya itu rancangan biaya bahan baku. Rancangan biaya bahan baku di sini sudah saya jabarkan. Peralatan kantornya sebesar 50 juta, sarana kerjanya 25 juta, tenaga kerjanya 120 juta. Ini baru dengan harga rata-rata atau dengan anggaran biaya yang terbilang cukup banyak. Dan selanjutnya itu rancangan alat. Rancangan alatnya berupa alat yang dibutuhkan meja, bangku, kipas laptop, listrik, wifi, mouse, dan aplikasi ArcGIS 10.8. Saya menggunakan aplikasi ArcGIS 10.8, namun tergantung space laptop masing-masing. Ada 10.4, 10.3, dan 10.9. Dan anggaran biayanya sudah saya tuliskan di sini. Selanjutnya itu rancangan proses produksi. Rancangan proses produksi itu yang pertama kita mempromosikan melalui media sosial lainnya. Dari promosi tersebut kita tentukan target pasar atau audiens yang ingin kita lakukan. Dan selanjutnya jika promosi berhasil dan mendapatkan target pasar, kita lakukan pengerjaan seperti yang dijanjikan di awal tadi dengan syarat payment terlebih dahulu atau bayar terlebih dahulu, baru kita kerjakan petanya dan kita kirimkan soft copy kepada customer. Dan untuk selanjutnya rancangan kebutuhan modal. Rancangan kebutuhan modal ini terdiri dari 3. Total nilai kebutuhan modal, penyertaan dana pribadi, dan juga permohonan bantuan dana. Berikut gambaran nilai atau harga yang saya patokkan. Untuk selanjutnya yaitu rancangan laba yang ditargetkan. Rancangan laba yang ditargetkan ini sendiri yang pertama, penerimaan dana. Penerimaan dana itu berupa dari pemesanan customer. Customer ingin memesan dan selanjutnya ditotalkan. Dan nanti ada terlebih dahulu pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya ini biasanya dari perkantoran, tenaga kerja, dan pemasaran. Di situ sudah saya anggarkan. Dan selanjutnya yaitu laba per bulan. Ini biasanya laba per bulan ini merupakan hasil dari pengurangan dana awal
atau penerimaan dana awal dengan pengeluaran dana baru mendapatkan laba per bulan. Dan laba per bulannya 46 juta. Untuk selanjutnya itu rancangan mitra usaha. Rancangan mitra usaha ini bersifat pembuatan data geospasial, maka saya akan bermitra dengan PT Richeese Kuliner Indonesia yang membuka restoran cepat saji bernama Richeese Factory yang pertama di Paris PNJ Mall, Bandung. Dan kini Richeese Factory tersebut merupakan restoran cepat saji yang memiliki 130 outlet tersebar di seluruh Indonesia menurut data terbaru pada September tahun 2022. Richeese Factory ini hadir sekarang untuk 177 outlet di seluruh Indonesia. Dengan outlet yang bertambah banyak tersebut, saya ingin mengajak kerjasama untuk menentukan titik koordinat lokasi strategis untuk Richeese Factory dengan melakukan kerjasama yang memberikan impact yang bagus. Tentunya impact yang bagus untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya itu rincian produk biasa. Rinciannya itu berupa gambaran peta geospasial menggunakan aplikasi ArcGIS. Ini saya menggunakan peta yang berasal dari sumber dari Google, kira-kira gambarannya seperti ini. Dan untuk selanjutnya itu proses pembuatan peta. Proses pembuatan peta sendiri itu saya berfokus yang pertama tadi menentukan titik koordinat. Titik koordinatnya yang pertama kita lakukan pengolahan data dari Excel, dan selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi ArcGIS. Di dalam aplikasi ArcGIS tersebut kita klik tool, lalu kita pilih add XY data seperti pada gambar. Selanjutnya kita klik browse dan panggil data Excel yang tadi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, lalu masukkan di kolom X dan sidebar X tersebut di kolom Y pada sidebar Y. Atur setting koordinat proyeksinya yaitu WGS 1984 seperti tampilan pada gambar, dan untuk selanjutnya itu mengatur proyeksi koordinat, klik tombol edit di atas tombol cancel, pilih select, lalu pilih geographic coordinate system. Untuk selanjutnya kita pilih Word. Setelah pilih Word itu kita pilih WGS 1984 dan setelah itu klik tombol OK. Hasilnya koordinat telah WGS 184 ini, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini berupa posisi titik pilar pada batas yang dipetakan atau titik koordinat yang dipetakan. Dan selanjutnya itu membuat file SHP tersendiri dari data tadi. Yang pertama kita klik file bersangkutan tadi, lalu pilih data, export data. Setelah diekspor data, kita pilih all feature dan this layer search data. Lalu pada bagian output lakukan browse untuk memilih tempat penyimpanan yang berbentuk SHP. Lalu kita klik OK. Nanti ada konfirmasi apakah kita ingin menampilkan data di peta. Jika iya, maka klik yes. Hasilnya seperti gambar berikut. Dan gambar ini merupakan gambar dasar yang saya cari dari Google. Berikut hasilnya. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.